Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ketika podcast ini direkam, ini dalam saat keadaan berpuasa, kosong. Kosong, pajangan ya. Kosong. Ini juga tanaman palsu, aman ya teman-teman sejawat dan netizen ya. Itu dulu daripada nanti dirujak. Dan kali ini kita tidak sendirian, kita bersama seorang sosok ahli gizi, nutrisionis ternama yang melanang buana di Timnas PSSI. Sekarang ada tim sepeda. Tidak lain tidak bukan adalah Bu Dr. Mirza. Oke. Ya, Bu. Pertanyaan pertama. Apakah ada kaitan dengan Siomay Mirza, Bu? Ada. Ini Dokter Tita orang kesekian nih yang. Oh, ownernya? Bukan. Oh. Sayangnya bukan. Oh, bukan. Jadi nggak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya. Sebelum kita tanya jawab lebih lanjut, bisa dikenalkan ke teman-teman penonton digital kita. Bu, diperkenal. Mau manggil Bu Mirza apa dokter? Bu Mirza. Nah, benar kan? Tidak semua dokter tuh rata-rata malas kan dipanggil dok. Iya, kayaknya berat gitu ya. Iya. Lebih santai kalau dipanggil Untuk Bu Mirza gitu. Coba dikenalkan biar yang nggak kenal jadi kenal, tak kenal maka tak sayang. Monggo Bu Mirza. Halo semuanya, perkenalkan saya biasa dipanggil Bu Mirza. Sehari-hari sebenarnya kerjanya jadi dosen di FKKMK di Departemen Gizi Kesehatan. Tapi memang karena bidang yang saya tekuni di bidang gizi olahraga, alhamdulillah akhir-akhir ini dok, saya dipercaya juga sebagai tim pakar di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kemudian sebagai ahli gizi juga dok di Timnas balap sepeda. Dulu 2014 pernah di PSSI. Ada 2 lagi dok, biar tepukannya tambah mantap. Ada di KONI di bidang sport science. Dan saat ini menjabat sebagai Ketua Indonesian Sport Nutritionist Association. Oke, dah podcast selesai. Tutup aja ya. Ulang aja lah. Biar monolog aja lah. Jangan dong dok, nggak Ya. asik kalau nggak ada Dokter Tirta. Jadi sehari-hari itu kerjanya berarti ngajar malahan. Ngajar dong dok, kan dosen di sini. Nah kalau ini pertanyaan pertama, sebenarnya dokter-dokter yang bekerja di Timnas atau kayak balap sepeda itu harus standby terus atau gimana sih dok? Ya jadi Yang nutrisionis terutamanya. sebenarnya kalau nutrisionis kita punya tim dok. Jadi saya ada beberapa tim yang bisa standby di sana. Oke. Saya pribadi nanti monitor untuk ke sana bisa jadi sebulan 2 kali atau bahkan mungkin seminggu sekali saya bisa ke sana. Kebetulan kalau TC Timnas kan ada di Jogja yang sepeda dok. Betul, iya betul. Jadi saya betul. masih bisa. Sepeda ya? Iya. Nah ini cocok nih. Tadi pertanyaannya boleh soal itu ya. Boleh, Terutama Dok. nih pecinta-pecinta sepeda yang sering ngebong ketika ikut Audak 600 kilo. Iya. Nah sekarang karena terkait gizi olahraga, saya boleh tanya langsung nggak Bu Dokter? Silahkan dong. Ya sama dosen agak deg-degan ya. Enggak usah dong. santai Dan pasti aja. tanya netizen tanya, tuh nyalinya kemana? Ya dosen bos, ya kan harus hormat gitu kan. Beda sama Mas Purkon sama Mas Sasa tuh temen tongkrongan deh. Bu Dokter, Ya. Bu Mirza deh, Bu Mirza. Di atlet itu sering ada berita kayak pesepak bola sering masih makan gorengan, Oke. nasgor. Sebenarnya dalam pemain sepak bola itu apakah nutrisinya diatur dan sebaiknya harusnya gimana sih? Oke, baik. Sebenarnya untuk semua cabang olahraga dok, nggak hanya di sepak bola, itu makanan harus diatur. Nah, konsep diaturnya di sini tidak hanya sekedar komposisinya dok. Kalau komposisi itu kan kita ngomongin karbo, protein, lemak, vitamin, mineral itu kan komposisi. Tapi juga bahan makanan yang kita pilih dok. Jadi misalkan karbo, yang ngomongin karbo itu kan jenisnya macam-macam dok. Ada yang kompleks sampai yang sederhana. Nah itu juga bagaimana ngatur kapan kita ngasih yang kompleks, kapan kita ngasih yang sederhana. Termasuk teknik pengolahannya dok. Yang sering menjadikan bahan makanan yang tadinya sehat menjadi tidak sehat, biasanya di problem teknik pengolahan. Pengolahan tuh pripun Bu Dokter? Contoh misalkan kita ayam nih dok. Ayam kan sehat-sehat, sumber protein. Iya. Tapi begitu dia diolah dengan cara deep frying, ditambah tepung lagi, belum ditambah apalagi dok, bumbu-bumbuan, ya kan, apalagi ada cheese toppingnya, wah itu yang jadi berbahaya dok. Sama-sama ayam ngomongnya, cuman karena ngolahnya beda, jadi itu yang membuat masalah. Dan masalah terbesar buat atlet itu sebenarnya apa sih dok? Kan banyak nyepelin. Emang kenapa sih aku makan nasi goreng tetap jago, tetap ngegolin, tetap bisa slam dunk mungkin. Apa yang membuat masalah paling sering buat atlet kalau pola makannya seperti berantakan? Jadi
kebanyakan mereka itu punya problem di pemilihan makan. Pemilihan pengolahan makan sama di preferensi, Dok. Preferensi yang paling menjadi masalah ketika atlet itu nggak suka sayur. Itu banyak sekali, Dok. Padahal kan kita tahu sayur itu sebagai vitamin dan mineral, fungsinya juga untuk aktivasi enzim dan yang lainnya di dalam tubuh kita supaya yang contoh misalkan yang mau ngolah energi banyak kalau vitamin B-nya nggak ada, Oh ya nggak bisa. nggak bisa juga kan, Dok. Nah, Iya. jadi problemnya di situ. Kemudian problem utama dari pengetahuan ini tadi kan pengetahuan nih, Dok, adalah kemampuan untuk berubah. Oh. Nah, itu juga masih jadi problem dan merubah perilaku makan itu ternyata kalau kita hanya manggil ahli gizi sekali dua kali itu nggak akan jadi, Dok. Lepas buyar nanti. Oh harus sustain ya? Harus sustain. Jadi ahli gizi itu emang harus melekat seperti halnya coach kepada atletnya. Dan idealnya Bu Dokter, apakah satu tim bola atau tim basket itu harus memiliki satu nutritionist? Yes, exactly. Harus Harus diatur. Harus. Nah, kalau Bu Dokter ketemu nih ada atlet yang nyolong-nyolong makan nasi goreng atau mie ketika di luar program, apa yang dilakuin? Memberi sanksi ke coach kah? Oke, saya biasanya ngasih cheating day, Dok. Jadi boleh. Boleh aja. Jadi biasanya di hari weekend tuh, Dok, pas saat dia rest, dia bebas mau mengkonsumsi makanan apa aja termasuk nasi goreng. Tapi harus diinformasikan ke kita. Jadi biasanya mereka lama-lama itu, Dok, merubah perilaku dari yang tadinya dia tetap berharap ada cheating, lama-lama dia tuh merasa di badan tuh loh, Dok. Ternyata kalau aku makan makanan ini tuh rasanya berat ya kalau besoknya mau latihan. Ternyata saya kalau makan makanan yang istilahnya lebih clean gitu ya, itu besok ringan saya latihan. Nah itu jadi kita nggak bisa ketat juga, terlalu ketat juga nggak bisa. Jadi pelan-pelan akhirnya dia bisa mengintegrasi antara pesan kita, apa yang harus dia lakukan sampai internalisasi di tubuh dia. Itu rasanya ringan nggak sih? Nah kalau sudah dapet itu, Dok, wah itu paling bahagianya seorang ahli gizi, Dok. Nah, lanjut Bu Mirza. Ya. Emang salah satu bukti ini pasti akan denial oleh banyak netizen. Wah nih, apakah betul makanan itu se-impactful terhadap performa? Kalau betul seperti apa? Jangan-jangan cuma gimmick sugesti. Wah, bukan, Dok. Ini ada Bapak Yang ngomong bukan saya loh. fisiologi olahraga nih, Dok. Yang ngomong bukan saya loh, Bu Mirza. Itu netizen loh. Ya, ini pakar dari Austria namanya Astran ya. Itu sudah mengelompokkan 5 faktor yang mempengaruhi performa atlet, Dok. Yang pertama somatik faktor. Somatik. Somatik itu bagaimana antropometri dia, fisik dia berkembang, itu menjadi penentu. Yang kedua latihan, jelas faktor latihan itu penentu. Kemudian yang ketiga gizi, yang keempat lifestyle. Lifestyle ini ya ngerokok, alkohol, pola tidur. Rata-rata yang kena vape. Ya, yang terakhir yang ini psikolog. Tapi di antara faktor ini juga ada faktor genetik, Dok, yang membuat performa kita itu bagus atau tidak. Nah, maka kalau si bapaknya gizi olahraga ini ya, fisiologi olahraganya mengatakan gizi ini menjadi faktor, masa iya sih kita akan denial dengan hal itu gitu loh. Jadi ya, fueling adalah salah satu kunci untuk mencapai performa. Oke, kita bahas di sepeda. Oke. Salah satu feeling dari sepeda, karena saya juga dulu sepeda jarak jauh. Ceritanya adalah apakah hubungan dari fueling ini dengan sepeda? Pertanyaannya gini, Bu Mirza. Saya kan pernah goes tuh di Audax 400 kilo. Oke. Saya gagal tuh justru di 300 km 375. Oke. Dan ketika saya konsul ke sesama pembalap sepeda yang finish terdepan, padahal itu saya masih under COT jauh ya, tapi gejala saya itu gagalnya saya menggigil tiba-tiba. Jadi tiba-tiba menggigil, terus keliengan, sempat kayak kesemutan di bagian ujung. Kurang Terus cairan tuh, Dok, sebenarnya. iya, terus akhirnya drop di musola. Tidur darak kuat tuh. Baru membaik ketika makan makanan padat. Di situ atlet itu ngeritik karena saya telat fueling, saya telat energi gel, saya telat makanan padat. Nah, emang kalau di sepeda itu fuelingnya seperti apa? Oke, Dok. Good question, Dok. Pertama kali saya datang ke dunia atlet tuh, Dok, selalu ada pertanyaan menantang dari atletnya gitu. Nah, pertama kali saya masuk di sepeda, itu seorang atlet yang pemegang medali emas juga di SEA Games bilang begini ke saya. Bu Mirza, saya hanya kepingin fitness di Tour de Ijen, Banyuwangi, Dok. Pernah nggak ikut Tour de Ijen? Oh, itu berat banget. Berat ya? Yeah. Saya hanya pingin finish di sana dalam keadaan sadar, coba.
Jadi selama ini ya kayak dokter Tirta tadi, dia finish tapi nggak sadar dok. Iya. Tiba-tiba dia sadar ada di ruang perawatan sudah begitu. Nah, ternyata di situ kesalahannya di manajemen fuelingnya dok. Oh ya? Iya, manajemen fueling tuh kan orang dengan endurance yang cukup panjang seperti itu kita ada perhitungannya dok. Berapa, kalau saya bahasa saya, on the go meals-nya dia disiapkan. Jadi ada tuh dok, kalau preparasi sebelum dia berangkat ada carbo loading ya dok, itu kita lakukan tuh. Nah pada saat dia bertanding tuh dok, kita udah perkirakan kamu akan tanding, biasanya kan rata-rata per hari bisa paling tinggi itu kan di 170 kilo per hari gitu kan. In total Tour de Ijen itu 5 hari, Tour de Singkarak ngeri lagi dok, 9 hari kan itu in total. Nah itu gimana kita memanage setiap harinya. Nah biasanya dok, itu kan ada yang namanya feeding zone ya di setiap titik kalau maraton. Kalau sepeda itu nggak ada feeding zone, tapi feeding dari krunya dok. Iya, yang diikutin. Ya kan, yang diikutin iya. begitu kan Betul. dok. Nah, saya tuh ada di situ dok kalau lagi feeding. Yang di mobil-mobil itu. Saya bisa itu ngasih teknik minum sambil jalan begitu dok. Keren kan saya dok? Iya, saya pernah jatuh cuman gara-gara nggak bisa makan. Nggak bisa makan ya. Lagi nyopek-nyopek energi nyusruk sawah. Nah, itu ada timingnya dok. Biasanya kan itu ada aturan bahwa start di kilometer tertentu baru boleh feeding. Nah, maka jarak menit inilah yang kita dari start sampai jarak menit dia boleh feeding. Ini kita pastikan pada saat mau start itu dia sudah masuk gel. Kemudian kadang-kadang ada sport bar masuk, sport drink, dan kadang atlet juga, dokter pernah lihat Eversessions yang elektrolit. Tahu. Nah, itu dia minum itu. Oh. Startnya dia nyolong pakai itu dulu. Nyolong tuh bukan berarti negatif ya, tapi untuk spare Ya, pre-workout meal ya? Yes, spare antara dia mau start sampai ke titik nanti dia akhirnya bisa fueling. Nah, pada saat nanti dia bisa fueling itu dok, kita kan maju tuh mobil ininya maju mobil kan. yang kayak Tour de France tuh. Iya, Gitu. nanti kan kita maju. Nah, biasanya di race-race awal kita bisa feeding ngasih ke dia itu pisang. Oh. Pisang masih bisa dok di kilometer awal itu pisang. Nanti satu orang saja yang ngambil kan kantong Doraemon banyak tuh dok. Banyak, Tuh masukin semua, bahkan kadang-kadang bisa minuman isotonik itu bisa masuk banyak gitu. Nanti dibagi sama timnya. Jadi isotonik, kemudian pisang itu kita masukin di awal-awal. Nah, sampai nanti di pertengahan sport bar termasuk dok. Dokter pernah makan sport bar? Sudah, Nah, harus. Ya, itu masuk. Itu masuk terus sampai nanti di menit-menit akhir tuh dok, dia udah nggak bisa ngunyah lagi dok. Ya itu yang kurasain tuh. Udah kaku semua. Iya. Mau nelen aja susah. Iya. Jadi kayak mau mendefend. Ya, mau nelen aja susah. Nah, di situ sumber energi utamanya adalah si sport gel sama sport drinknya tadi. Oh. Jadi itu nggak boleh lepas dok. Kadang-kadang orang race di situ bisa sampai 5-6 gel dok habis. Dokter habis berapa waktu itu? Cuman 4 aku, Nah. padahal 400 kilo. Iya, itu terlalu minim banget dok. Dan cairan itu harus dihitung per jamnya dok. Jadi misalkan kita 1 jam itu paling tidak masuk, hitungannya itu standarnya yang di ACSM, itu per 15 menit itu 200 mili. Betul. Jadi kalau kita tinggal dihitung dok. Nah itu nanti komposisinya harus ada isotonik dan air putih. Nggak boleh isotonik tok. Itu yang terjadi saya pas kemarin CTC, saya full isotonik, Oh, bloating. nggak boleh. Bloating ya? Nggak boleh dok. Itu Akibatnya apa? ya itu nanti kental darahnya. Jadi terlalu kental sementara cairan keluar dok. Dokter bisa bayangkan mekanisme keseimbangan cairan Iya, di betul. situ kan. Saya hancur banget. Ya. Nah itu terus harusnya komposisinya 60% air putih, 40%-nya sport drink. Jadi nggak boleh full sport drink. Nah yang ini harus dijaga terus, di-maintain terus gitu sampai dia bisa finish dok. Memang senjata terakhir di 30 km terakhir itu sport gel. Mau nggak mau hajar, biasanya orang udah mau sprint itu dok, itu udah ngambil dulu gitu. Kadang-kadang kalau peletonnya jauh aman dok, kalau peletonnya deket, wah itu kadang orang lupa. Nah kalau udah lupa, udah resikonya ya hidup mati antara bisa finish sadar atau finish enggak. Atau malah ngebong ya. Ya. Di 10 menit akhir kan ada yang tiba-tiba menjauh Ya, sekali kan. Iya. Nah, kalau soal energi gel ini menarik. Ini akan pertanyaan netizen dan ini belum berani saya jawab. Jadi ya, Mas Daniel ya, sering kan netizen tuh sering tanya, berkali-kali komen. Sebenarnya
kalau energy gel itu memang se-impactful itu terhadap olahraga. Kalau dari pandangan seorang ahli gizi yang sudah olahraga, sebenarnya energy gel itu kapan sih harus diminum? Apakah ada impact buruknya? Banyak yang mengatakan ketergantungan, sugar intake-nya tinggi. Terus habis itu sugarnya tinggi, terus habis itu dia juga takut di ginjal. Nah sebenarnya dari seorang nutrisionis, kapan dan bolehnya atau tidaknya kita minum energy gel? Secara aturan, sport gel hanya boleh dikonsumsi pada saat latihan. Oke, clear. Ya, Oke, jadi tidak pertama boleh dijawab. sebelum latihan, sesudah latihan itu belum, karena tadi fungsinya kan untuk energi langsung. Gitu. Oke, 2. Dan impact buruknya sebenarnya apa? Ada nggak kalau atlet gitu makan terlalu banyak sport gel? Kalau selama latihan dan itu proporsinya pas gitu ya, aman-aman aja gitu. Aman-aman aja kan langsung dipakai dok gitu. Oke. Glukosa. Malah justru ngejaga glikogen otot dan hati kan dok. Iya, biar nggak depleted, Iya, biar nggak kurang ya. biar nggak kurang. Jadi aman-aman aja. Yang menjadi berbahaya adalah itu dikonsumsi pada saat kita nggak berolahraga. Bung, langsung naik nanti. Kayak misal buat PWO, salah ya? Ya itu salah. Justru harusnya pas pada saat Apakah setiap latihan harus konsumsi energi gel atau yang berat saja atau yang sedang? yang endurance maraton sama yang ultra endurance. Kelar tuh. Duh. Gitu. Kalau teman saya cuma lari 10 kilo tapi pace-nya kenceng, boleh nggak energi 10 gel? kilo bisa diselesaikan dengan sport drink. Ini kayak gini tuh nggak ada coach saya masalahnya kalau Panggil saya dong dok. ini lucu nih. Kenapa? Jenengan ini ngomongnya lebih seru daripada Mas Furkon ya. Kalau Mas Furkon tuh kayak dosen sejati ya. Oh gitu ya? Iya, kalau ini kayak influencer gizi. Nah, sekarang kenapa saya gini? Karena banyak pro kontra dan akhirnya yang muncul di medsos itu rata-rata memang nutrisionis yang sertifikat atau bukan spesialis. Dan ini kan seru ya. Jadi boleh ya sebenarnya kalau ada tanya gitu praktek ke nutrisionis, misal ada atlet gitu, atlet atau pelari atau sepeda yang entusias, kayak kemarin yang di Jepang 2018 yang menang Boston Marathon itu adalah karyawan. Itu terkenal kisahnya, karyawan yang hobi lari terus malah juara Boston Marathon karena Boston Marathonnya saat itu dalam kondisi full hujan dan dia udah biasa. Terus kemarin ada berita lagi orang Jepang juga usia 52 tahun HM-nya 1 jam 15 menit. Artinya nyaris mendekati rekor-rekor atlet. Nah, pertanyaan saya seberapa penting bagi pelari dan pesepeda ini karena hobinya sangat banyak di maraton dan kawan-kawan sebenarnya mereka itu kalau ketemu nutrisionis itu kan harusnya bener proper kan. Iya. Tapi ada yang masih cuek kan. Iya, betul. Dan mereka masih nggak mau energy gel. Nah kalau misalkan pelari tersebut nggak mau minum energy gel, apakah ada makanan real food yang bisa menggantikan itu? Ya, jadi gini, lari itu kan kemampuan orang juga beda-beda ya dok. Betul. Kita 10 kilo ada yang nyelesain 1,5 jam. Iya. Ada yang bisa lebih cepat dari itu. Iya. Intinya gini dok, kita berpatokan pada jam. Begitu olahraga kita lebih dari 1 jam, kita mampu, itu berarti harus tambah gel, tambah ekstra. Tapi kalau kita 1 jam, itu pakai sport drink masih aman untuk lari itu. Itu patokannya jam aja dok. Makanya kan kalau ultra endurance itu kan bahkan Tour de France itu bisa berapa jam dok. Sepeda tadi kan bisa 4 jaman lebih. Nah itu pasti fueling harus masuk, nggak bisa enggak. Kalau saya kemarin saya pas tahura di CTC saya 30 kilo terus kebanyakan elektrolit. Kenapa jadi bloating terus jadi side spleen ya? Kayak nyeri banget kan? Ya karena cairannya hilang kan dok. Jadi yang di lambung juga keluar cairannya semua, akhirnya si natrium itu kan jadi kental sekali di darah. Aliran darah kita nggak lancar. Oh, makanya jadi ngebong banget ya? Iya. Jadi komposisi yang disarankan buat kawan-kawan yang lari endurance dan sepeda, terutama ini bentar lagi race baik banget. 60% adalah air putih, 40% elektrolit. Dan disarankan average biasanya kalau setelah 1 jam harus ada energy gel. Dan tetap harus ada sport bar ya? Iya, betul. Ini mahal ya ilmunya. Ini kalau konsultasi ya sama nutrisionis mahal loh ini. Dan pertanyaan berikutnya nih, soal masih kembali ke pertanyaan netizen ya. Ya. Saya tuh kan ngedukasi nasi goreng sering nih Bu Mirza. Oke. Nah kan banyak yang ngeyel. Sebenarnya nasi goreng, mie goreng dimakan saat malam hari. Jadi saya tahu mau komentar, cuman kan pedagang munculnya malam hari, banyak yang shift malam. Sebenarnya apa sih impact-nya kalau kita makan nasi goreng dan mie goreng atau nasi gila atau magelangan saat malam hari?
Oke dok, saya ngomong untuk perspektif atlet dulu ya dok. Oke, atlet. Atlet dulu, nanti baru ke orang awam gitu ya. Oke, untuk atlet. Ya, untuk atlet sebenarnya memang high carbohydrate diet yang tinggi karbohidrat itu membantu kualitas tidur yang baik pada saat dia akan tidur gitu di malam hari. Tapi dengan catatan memang dia atlet ya. Jadi itu membantu proses simpanan glikogen otot dan hati yang dipersiapkan untuk besok pagi dia latihan. Oh. Kemudian karena tadi latihan, dia kan banyak yang kosong tuh dok. Kalau sampai kita nggak fueling dengan tepat, dia tidurnya akan gelisah dok. Pernah nggak dokter ngerasain tidur dalam keadaan gelisah? Pernah, habis long run biasanya. Nah, habis itu karena glikogennya tidak terrecovery dengan baik. Nah, maka harus makan sumber karbohidrat yang tinggi sebelum tidur, setidaknya 2 jam sebelum tidur dok. Plus protein, dan kalau Pak mau prakteknya saya ke atlet, biasanya saya kasih susu soyjoy hangat. Kok soyjoy? Susu soy hangat gitu. Susu kedelai. Ya, susu kedelai. Itu untuk membantu dia bisa tidur nyaman setelah dia long run ataupun latihan lah dok. Iya. Nah, jadi tidak masalah. Perkaranya adalah nasinya, kalaupun nasi goreng ya tidak dimakan setiap hari anjurannya. Kalau sesekali boleh. Kemudian jangan nasi tok. Tetap harus ada komposisi proteinnya yang ada di situ. Kemudian ada sayuran yang ada di situ. Nah, sebenarnya yang kita khawatirkan kalau untuk yang non atlet ya dok, dia kan tidak dalam posisi berolahraga juga besok pagi ya dok. Jadi ini kan jenis karbohidrat, apalagi ada lemaknya, ini kan metabolismenya lama dok. Nah besok pagi kita udah sarapan lagi, nimbun lagi yang tabungan kemarin belum habis dipakai, udah refueling lagi. Nah ini yang akan mengakibatkan kegemukan, karena semua karbo yang disimpan di dalam tubuh kita tanpa diimbangi dengan aktivitas fisik itu jadinya lemak dok. Gitu. Jelas ya. Itu alasan kenapa kemarin saya baca jurnal Ibu Mirza. Jurnalnya baru rilis sekitar 6 bulan 4 bulan yang lalu, bahwa intake karbohidrat setelah long run 3 jam 4 jam kalau semakin telat recovery semakin buruk. Yes. Bukan hanya protein berarti. Iya, jadi harus ada kombinasi karbohidrat protein. Kenapa bisa recovery jadi buruk kalau kita habis lari ya long run gitu malah telat karbonya? Ya, karena tadi dok kan kosong. Harus diisi ulang. Glikogennya tetap harus diisi yo. Istilahnya tuh sel-selnya teriak-teriak, aku lapar. Ini kita tidur nggak tenang gitu. Kita cuma ngisi protein. Iya. Jadi harus ada karbonya sehingga glikogennya normal lagi. Glikogen otot, glikogen hatinya si sel-selnya tenang lagi, kalem lagi, kita tidur. Makanya si Daniel dan Pak Denny kalau habis makan nasi ngantuk ya. Itu karena selnya kebanyakan energi. Aduh, nasi lagi. Jadi, terus pertanyaannya, kenapa kok ada beberapa orang awam, ini sebelum kita menyangkut ke bulan puasa ya. Kenapa kok ada beberapa orang awam nih, Bu Mirza, yang dia tuh makan nasi dan kawan-kawannya jam 7, jam 6, kok jam 11 udah ngantuk ya? Nah, itu sebenarnya kalau itu secara dijelaskannya pakai bahasa apa ya dokter? Bebas, bahasa medis nggak apa-apa. Karena ini warga sirkadian. Jadi setiap tubuh manusia itu ada sirkadian dok. Jadi sudah ada jam aktivitasnya. Nah memang secara alamiah di jam-jam di atas jam 10 itu memang sudah harusnya shutdown, dalam arti kata rest lah, istirahat. Jadi sebenarnya kalau makannya di jam berapa tadi, jam 7 kan dok, itu masih bagus, masih oke gitu. Yang nggak oke adalah di jam 10. Karena kan harusnya jam 10 sudah istirahat, ini malah ngisi dok. Jadi makanya ada beberapa referensi mengatakan power nap atau tidur siang 1 jam tiap hari itu bagus buat jantung tuh dikarenakan memang secara biologis. Ya, secara sirkadian kita itu emang butuh istirahat sejenak gitu. Oke, sekarang ke menu berikutnya. Ini pertanyaan yang sering dinyatakan oleh netizen mengenai kehadiran influencer gizi yang mengedukasi mengenai clean eating. Sebenarnya dalam konteks, saya mau tanya 2 hal. Dalam konteks ilmiah dan dalam konteks praktek. Clean eating itu seberapa impactful terhadap menghindari resiko penyakit metabolik di masa tua? Baik. Sebenarnya clean eating ini kan benar-benar makan yang mendekati raw base-nya dia gitu ya. Kalau sayuran ya nggak usah dianeh-anehin, sumber karbohidrat yang lain juga nggak usah dianeh-anehin. Itu kan yang dimasukkan gitu. Cuman kadang lupa bahwa ada beberapa sumber manfaat juga dari pencampuran pembumbuan.
penambahan beberapa bumbu kita tuh kan terkenal sekali dok. Rempah-rempahnya, kemudian minyak, kemudian juga santan kelapa, Ya, itu kan juga bagian dari proses. Sebenarnya nggak ada masalah dengan itu semua dok. Aman-aman aja. Yang menjadi masalah adalah ketika penambahan lemak, penambahan pembumbuannya, termasuk gula di situ, itu terlalu berlebih dok. Makanya kan ada gerakan mengurangi gula, garam, dan lemak. Nah, ini kan semua masuk dalam unsur pengolahan. Contoh kopi aja dok. Ini kita disajiin kopi, tapi nggak semuanya ya dok. Nggak ada kosong. Ya. Kosong ya. Kopi itu kan sekarang di warung kopi dok. Kopi itu kan bermanfaat untuk atlet, juga Betul. bermanfaat untuk yang non atlet. Wah, ini jadi potong nih, masih jadi iklan. Ya, nah, Kopi bermanfaat. iya dok. Kafeinnya bermanfaat dok, gitu untuk membantu energi, ya kan? Pada saat lari, apalagi long run, kan bermanfaat gitu kan. Wah, coffee shop laku. Nah, masalahnya dok, si kopi sekarang itu nggak murni kopi. Orang-orang bahkan bingung itu bedanya cappuccino, espresso, mochaccino, semua asal Cino-Cino dok. Keren, beli dok. Padahal itu semua ada dampaknya. Yang kita harapkan ya bener-bener americano dok. Nggak ada gula, nggak ada ini, real gitu dok. Nah, jangan pakai latte dok. Kalau misalkan Gitu. tapi kan saya lagi bulking nih. Ya. Boleh nggak saya minum es latte sekali sehari? Kalau bulking boleh. Tanpa gula. Boleh, kan gulanya dok. Ya. Yang kita hindari kan gulanya. Ya, kalau- gitu. Jadi kopi susu gula aren itu? Nah itu pendapat- agak problematik dok. Ini seru nih. Sekarang Impact-nya apa sih? Impact-nya apa kopi? ya kita kan kadang-kadang minuman manis secara keseluruhan ya dok. Kalau kita bicara kopi itu suka bias dok. Biasnya ini kopi yang mana nih yang dimaksud kan gitu. Karena definisi ngopi itu ya americano kan? Iya harusnya. Kalau saya selalu jujur, saya es latte sama americano gitu kan. Gitu. Ya yang americano yang aman dok. Ya oke. Ya, itu kan. bagus buat performa. Iya itu bagus. Wah, udah kelar nih berarti dah. Ya, Dan apakah si clean eating ini bagus berarti kalau secara sains mencegah sindrom metabolik? Jelas kalau kita mau itu ya dok, mau strict di situ itu sebenarnya bisa karena sumber yang lain tadi kan lengkap dengan catatan ya lengkap, jangan cuman clean eating dari minyak terus fokus ke sayuran lupa sama karbonya, itu nggak benar gitu. Karena kadang-kadang prinsip clean eating juga orang tuh masih diverse banget, masih macem-macem dok mengejawantahkan itu. Nah menurut saya sebenarnya ya balance diet itu atau gizi seimbang itu dok. Gizi seimbang dan clean eating. Nah sekarang pada prakteknya kan banyak masyarakat kita masih clean eating-nya hambar ya. Kan banyak yang Ya. kayak nah Tapi kita punya makanan yang sehat loh ala Indonesia yang itu apa? juga bisa jadi sekelas Mediterranean diet. Apa? Lotek, Oh iya, gado-gado. gado-gado, ketoprak. Itu Kui salad yang kacang ya? iya. Kacang kan protein ya? Yes, kacang kan juga pasta. Kalau orang sana tuh kan nyebutnya pasta ya. Kalau kita bumbu kacang. Nah itu juga konsep salad yang Indonesia dok. Gitu. Nah, ini yang ngomong nutrisionis ya, awas kalau ngucap aku ya. Kalau perbandingan antara, kalau orang awam yang hobi olahraga kayak saya, tapi bukan atlet, perbandingan saya boleh makan clean eating dan cheating dalam waktu sebulan tuh berapa banding berapa? Seminggu 1 kali deh dok. Saya 2 minggu sekali berarti aman ya? Aman. Nah, sekarang kita akan sampai ke pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Oke. Ya, siap ya Bu Liza. Siap. Kadang susah-susah, kadang Gitu ya? kadang menggugah emosi. Kalau saya biasanya marah-marah. Oh, jangan marah dok. Ada yang namanya Hakim tuh, tim saya di podcast sebelah, saya ketakin terus karena saya anggap dia netizen. Pertanyaan pertama, gorengan yang digoreng berkali-kali, yang sekarang digunakan berbuka puasa, Iya. itu se-impactful itu ya untuk mengganggu kolesterol di tubuh? Apa jangan-jangan gimmick atau benar-benar fakta bahwa gorengan yang dimakan terusan tuh bisa mempengaruhi kadar kolesterol? Bu Mirza. Saya jawab santai ya dok. Kalau beli gorengan, dokter ikhlas cuma makan 1. Enggak sih, pasti banyak banget sih. Berapa dok coba? Rekor. Pengakuan dosa dok. Di sini dok. Dulu saya tuh kalau lagi cheating, pengen banget makan gorengan bisa makan 14. Tuh kan dok. Udah. Saya nggak perlu jelasin panjang-panjang deh. Itu too much atau too little.
Kan cheating itu. Cheating. Ini kayak digas cipeng versi yang lain Tapi ya. Dok, itu setiap hari Dok, bayangkan. Oh, ya. Ya jadi sudah kita pada satu kesimpulan, ya kalau begitu silahkan aja pilihan. Tapi kalaupun mau selamat Dok, setidaknya 3 aja deh. 3? Nggak mungkin sih, tidak mungkin. Kan yang berbahaya dari gorengan tuh apa? Minyaknya, komposisi atau pengolahannya tuh? Tepung, di Oke. situ ditambah, itu bisa double penyerapan minyaknya. Jadi di situ pasti ada yang kedua, kalau sudah digoreng berkali-kali ada sifat karsinogenik. Ya, Jadi berlebihannya ya? Iya. Makanya disarankan 1 atau 2. 1 atau 2. Terus Sebanyak-banyaknya 3 deh. Nah, kadang kita nggak terima Dok. Ada tempe, ada tahu, ada bakwan, ada pisang. bala-bala ya, bakwan sayur tuh loh. Kan nggak terima, kita cuma makan 1. Chaos. Terus nomor 2. Ya. Ini pertanyaan dari masyarakat juga. Saya mau bulking kayak Dokter Tirta, tapi Oke. saya kesulitan untuk afford protein, bagi saya mahal. Kalau ada tips nggak? Kalau saya mau olahraga, protein apa yang bisa saya intake dapatkan dan agak cheap? Oke. The best protein adalah telur. Telur ya. Ya, jadi Telur, ya baik. udah telur aja, murah. Satu rebus juga tekniknya nggak nambahin aneh-aneh. Ya udah telur aja Dok. Apa karena telur, kembali ke mitos berikutnya, antara putih dan kuning harus dipisah atau dicampur? Oke. Kalau untuk bulking Dok, putihnya. Aduh. Oke lah, udah tak kurangin, dah kuningnya udah males. Dah. Iya. Terus yang kapan kita harus makan kuningnya? Ya sehari 3 kali aja. Nggak, itu kan untuk bulking. Jadi kalau orang awam deh nggak bulking nggak boleh juga Apanya maksudnya? kuningnya. Ya boleh. Kenapa? Kenapa kuningnya harus dipisah untuk orang-orang yang saya tuh lagi program? Karena kan kalau untuk bulking itu proteinnya ada aturannya Dok. Ya, Nggak betul. mungkin cuman ngasih 4 porsi sehari. Nggak mungkin, banyak. Nggak mungkin kan. Kalau banyak terus Oh. kuning telurnya Oh, iya, banyak iya, kan iya. pengalinya banyak Dok. Ya, LDL-nya jadi banyak ya. Iya. Iya, iya, Jadi iya. lebih ke sana sih Dok. Mengatur porsinya dan manfaat ke tubuhnya. Ya saya sehari bisa 8-14 ya Ya, telur. ya memang segitu Dok. Ma- Rata-rata. Oke. Dan berikutnya, yang saya mau tanyakan adalah soal minuman manis. Oke. Ada beberapa orang kan yang Indonesia tuh bisnis minuman manis tuh laku loh, Dok. Ya, apa aja ya Dok. Semua, kopi susu gula aren, es teh jumbo, apapun yang manis dan gurih. Jangan-jangan Dokter Tita termasuk. Oh tidak, Enggak. tidak, saya tidak bisnis itu, tidak. Setiap orang berbisnis Iya. itu tuh kan laku ya. Iya. Sebenarnya terus netizen akan berkata kalau nggak ada rasa tuh nggak gurih, nggak enak. Sebenarnya batasannya berapa sih kalau kita minum minuman dengan pemanis buatan? Oke, baik. Ini pertanyaannya sangat bagus. Sebenarnya gula secara keseluruhan yang dibutuhkan tubuh kita itu tidak sebanyak 1 gelas minuman manis yang kita beli seharinya. Jadi misalkan kita ada kebutuhan sehari, ya maksimal sekali 40 gram sampai 50 gram gula. Gitu. Itu tapi tidak hanya dalam bentuk gula ya Dok. Bisa kan gula juga kadang masuk ke roti, Karbo, masuk nasi, ke karbo, nasi, ya minuman. ubi. Kita ngasih minuman itu Dok, 1 sendok makan gula itu sudah 15 gram Dok. Oh kalau ada es teh manis 4 udah berlebih. Iya Dok. Makanya kan kita kadang kalau beli boba lah misalkan ya Dok, kan nggak mau kita pakai yang small, pasti maunya large Large. size karena selisihnya nggak banyak. Di situ kan berarti gula tambahannya juga sesuai rasio dengan jumlah airnya atau Dok naik lagi. Jadi jangan cuma lihat harganya, tapi gula yang ditambahkan juga pasti nambah di situ. Meskipun kadang bisa dipesan ya mau yang medium atau mau yang low sugar iya. atau bahkan nggak sama sekali itu bisa. Tapi practically semua orang pasti nambah sugar di situ. Iya, makanya apalagi kayak kopi susu gula aren kan gula dari susu juga ada Iya, laktos kan. betul. Terus ditambah fruktos dan sukros, Iya. makanya jeblok ya. Iya. Berarti di masa akan datang kemungkinan penyakit Jangan akan datang Dok. Sekarang ini anak-anak sudah masuk gagal ginjal loh Dok. hemodialisa Iya. di Sarjito naik. Iya. Nggak usah akan datang Dok hari ini. Udah naik. Sudah banyak kasusnya. Mungkin tuh yang jual kopi susu gula aren kayaknya minum americano to ya. Malahan ya tapi. Jadi ini buat pedagang kopi susu gula aren ya, tolong campaign-kan juga lah ya. Iya. Bahwa sugar itu ada batasnya. Iya, betul. Bukan berarti gula itu racun kan? Iya. Bukan berarti kan? Dalam jumlah tertentu menjadi racun jelas. Tapi harus berarti yang betul adalah campaign-nya konsumsi gula secara bijak ya. Iya.
Betul. Oke, terus pertanyaan berikutnya adalah soal nih. Kemungkinan besar wawancara kita nih Bu Mirza akan tayang pada waktu Lebaran. Oh, oke. Ini kan Lebaran, jadi tanggal 31 Maret. Nah, ini pas nih. Namanya orang Lebaran tuh kan pasti banyak sebagian kita tuh kualap. Yap. Kualap. Nah, pesennya Bu Mirza buat teman-teman yang Lebaran, terus terpampang sate kambing, lontong, dan kawan-kawan, itu gimana konsumsinya? Nah, ini. Belum kalau kita bertamu ya dok. Iya, Oh, betul. tamu kan kalau nggak makan nggak enak Iya. gitu ya. Kalau dokter tanya ngomong kan pasti tanya spesialisnya apa? Ah, langsung aja, monggo. Jadi yang namanya makan kita tetap harus sadar. Mindful eating itu penting ya dok ya. Jadi kita harus sadar apa yang mau kita makan, mau yang masuk ke tubuh kita, itu penting. Bahwa yang namanya makan tetap 3 kali makan. Nggak boleh lebih dari itu. Kemudian kalaupun mau ada snack ya cukup 2 kali. Nah sekarang nih kita dalam 1 kali Lebaran, kalau kita mau makan pagi misalkan, ya sudah makan seperti porsi biasanya kita makan. Jangan bolak-balik nambah gitu loh. Kadang kan bolak-balik nambah kita. Lontong opor ya, Bu? Iya, mumpung ada kan. Ya itu memang harus ada kesadaran sih dok. Seperti Mindful eating namanya. Oke. Terus nanti pas snack kalau kita mau nyicipin kue-kue kering boleh, tapi juga nggak kayak 1 toples dihabisin sendiri. Kastengel enak. Ya kalau kita mau kastengel, nastar itu kastengel 3, nastar 3 gitu. Saya pernah habis kastengel 2 botol, Bu. Tahun lalu itu. GNC itu enak ya, GNC cookies. Saya pesan tuh 2 ya. 3 biji Iya. tok. Itu tuh gini loh dok, kalau kita bikin dalam 1 porsi yang 500 gram aja itu dok. 500 gram itu kan dia kemasannya 1 toples tuh dok. Oh, Itu kan telurnya aja udah 4, tepung terigunya berapa, Oke. menteganya berapa, itu in total kalorinya cukup tinggi gitu lah. Daripada nanti sore kita masih makan lagi kan, berarti ya harus benar-benar dijaga oke. gitu. Terus berikutnya? Nah, tentunya jangan lupa buah dan sayur. Ini yang sering kelewatan di menu Lebaran kita, dok. Jadi kita tuh kan Lebaran penuhnya daging karbo. Nah, buah dan sayur itu jarang sekali. Jadi itu harus ada di setiap waktu makan. Entah disandingkan dengan tadi rebusan sayuran atau gado-gado, lotek, ya itu sangat membantu banget nambah itu. Kadang-kadang kita itu lupa menu itu di Lebaran. Nah, seberapa impactful sih sebenarnya buah dan sayur? Apa karena seratnya atau karena apa? Ya serat dan kandungan vitamin mineralnya dok. Oh, seberguna itu? Iya dong, seberguna itu. Dan studi sekarang itu kan serat itu membantu mengkondisikan mikrobiota pencernaan kita. Oh. Nah, kalau banyak serat yang masuk, mikrobiota itu apa ya dok? Kalau bahasa awam itu enak. Bakteri baik di dalam usus kita itu semakin banyak, itu semakin sehat kita. Itu risetnya udah banyak banget dok manfaatnya dari si fiber atau si serat ini. Nah, terus pertanyaan ketiga, mitos fakta dari netizen itu adalah kalau saya begadang, tapi saya begadangnya demi kerja. Ada beberapa orang shift malam, bahkan sejawat kita, terutama anestesi. Kasihan kali itu. Saya kalau udah dokter anestesi hidupnya tuh kasihan kali. Iya. Baru mau tidur operasi. Terus di ruang operasi itu sambil nunggu bius. Udah. Baru pulang lagi. Jadi banyak yang jaga malam, Iya. kayak shift pabrik, Iya, iya, dokter. Nah, gimana tips makan dari pandangan seorang ahli gizi untuk orang yang shift malam? Oke. Orang yang shift malam, makanan yang diperlukan adalah makanan tinggi protein dok. Bukan karbo. Loh, kenapa kok malah? Kan Nah, katanya butuh energi. Jadi gini dok, kalau di dunia atlet nih dok ya, kita juga harus memasukkan manajemen jet lag pada atlet. Manajemen jet lag itu adalah manajemen untuk atlet yang bertraveling dari satu negara ke negara lain. Gimana kita harus ngatur tidur? Karena kita kan kadang beda waktu, perbedaan zona waktunya, misalkan kalau lebih dari 3 zona, 4 zona, itu ada aturan gizinya dok. Pokoknya kalau ngomongin gizi olahraga seksi deh dok. Mesti nggak cukup 1 podcast ini dok. Kapan-kapan podcast lagi ya dok. Ya, tapi topiknya tentang atlet itu. Ya. Saya ajak 1 bintang tamu bertiga berarti. Ya, oke. Atlet itu. Nah ketika saya mengatur manajemen itu di atlet untuk menjaga pola tidurnya, itu intervensinya ada 3. Karbohidrat, protein, dan kopi. 3 ini. Nanti tergantung kita pergi ke arah menuju waktu yang berlawanan atau memang waktu zona tidur kita gitu dok. Nah, di shift malam, protein ini yang akan membantu orang yang shift itu tetap sehat dan bugar.
dengan protein itu. Karena kalau karbo pasti ngantuk, Dok. Si protein ini akan membuat kita tetap berenergi, terus si sel-selnya itu tetap hidup, jadi enggak lemes gitu. Tapi kita tetap terjaga, tidak overeating juga. Karena kan kalau protein itu kan tidak sumber yang diambil kan memang untuk ke regenerasi sel. Karena kan malam itu kan harusnya fungsi untuk kita meregenerasi sel kan, Dok? Betul. Karena kita nggak melakukan itu, ya proteinnya harus ditambah supaya fungsi regenerasi itu tetap bisa di backup dari si protein yang kita konsumsi. Nah, biasanya di malam hari yang kita sarankan, memang tidak semua orang mengenal istilah liquid meal yang protein shake gitu ya, Dok ya. Ya, yang nggak whey. semua whey gitu, nggak semua mengenal. Tapi itu kalau yang mengenal silahkan itu dikonsumsi seperti itu. Enggak apa-apa kan? Bahkan sekarang kan sudah ada banyak produk juga yang susu high protein kan, Dok? Iya, sudah beredar di minimarket itu dulu bisa, nggak ada. Ya, menjadi salah satu solusi untuk yang shift malam. Jadi jangan makan gorengan, jangan makan kalaupun mau makan tahu, mau makan tempe itu sifatnya yang rebusan gitulah ya, Dok ya, yang memang untuk bukan cemilan gorengan itu ya. Kemudian telur rebus itu juga jadi teman. Jadi teman untuk shift pekerja malam. Jadi susu, protein sama protein boleh tahu, boleh tempe atau susu kedelai dan si telur itu. Dokter pernah jaga malam nggak di rumah sakit? Sering loh. Dikasih apa sama ahli gizi? Iya, soya pasti. Iya kan? Soya. Selalu menunya soya yang dalam. Ya kalau sini kalau susu. nggak telur rebus kan, Dok? Betul, telur rebus. Susunya kadang masih diplastikin nanti diencerin sendiri, ya kan? Bener banget. Nah, saya masih ingat di Resugem tuh selalu suguhannya susu soya 2 telur. Nah, sekarang beda, telurnya 6, W1. Oh, Dok. Oh, mantap. Nah, itu terus untuk karena ini waktu sudah habis dan memang betul netizen ini pasti suka ya. Sebelum ini nanti ada closing statement karena ini kemungkinan ada episode selanjutnya ya, karena ini seru banget. Buat teman-teman bisa tulis pertanyaan di kolom komentar ya. Nanti akan kita bahas di episode selanjutnya. Mungin take-nya di bulan depan. Siap, Dok. Tapi khusus olahraga, sport. Siap. Ini kayak perkenalan. Nah, siap, Dok. Closing statement untuk teman-teman atlet dulu. Oke, baik. Untuk teman-teman atlet, pesan saya jangan lupakan fueling dan jangan hanya fokus pada latihan saja. Karena latihan tanpa fueling yang bagus, kalian semua juga akan jatuh. Latihan tanpa cairan yang cukup juga kalian pasti akan punya resiko cedera, bahkan sampai kepada resiko kematian. Jadi jangan lupakan fueling yang tepat untuk para atlet semua, khususnya atlet-atlet yang memang menjalani rutinitas sebagai elit atlet, bahkan sport enthusiast juga menjadi kelompok yang saat ini harus benar-benar melek terhadap pengaturan gizi sehari-harinya. Oke, itu untuk atlet. Nah, dikat tuh video. Tak tag kowe atlet sing ngeyel kan. Terus berikutnya untuk teman-teman anak muda Gen Z milenial yang sekarang hidup biasa tapi olahraganya masih habit soal makan. Oke, dan untuk semua populasi di Indonesia ini yang macam-macam generasinya, demografinya juga macam-macam, intinya adalah kembalilah kepada balance diet atau gizi seimbang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tanpa aktivitas fisik dan bergerak, maka bonus demografi yang ada di Indonesia ini sebenarnya tidak menuju Indonesia emas, tapi menuju Indonesia cemas. Cemas apa? Cemas karena kita semua di generasi-generasi muda ini hanya akan menjadi beban kesehatan di kemudian hari, yang tentunya itu harus kita hindari sama-sama sejak hari ini. Wos, keren. Ini keren sekali ya. Keren sekali nih. Terima kasih, Bu Mirza. Sama-sama, Dr. Sampai Tirta. jumpa di episode berikutnya bersama nanti namanya topik dengan Bu Mirza part 2, part 3. Ini mah banyak banget ini kalau nutrisi. Emang nutrisi itu seseru itu ya. Iya, Dok. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ketika ini tayang, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Semoga teman-teman bisa merayakan hari raya. Ingat, mindful eating. Saya Dr. Tirta. Saya Bu Mirza. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Yeay. Ini adalah produk makanan olahraga yang dikembangkan juga bersama FKKMK. Wah, jadi FK punya produk sport bar. First food itu. Saya baru tahu ini bukan gimmick ya, saya nggak tahu beneran ya. Ini Buka aja, Dok. bukan. Ini yang tadi diceritain sport bar itu ya.
Ini dapat penghargaan dari WD pengawas apa namanya? Sama alumni dan Ya, Wah. Nah, terus kalau teman-teman saya mau beli di mana ini? beli ada di mana? Ya di Instagram ada Dok, First Food. Shopee juga ada Dok. Wah, ini kalau saya kan ini besok mau long run 13 kilo. Saya 13 kilo tuh kemarin 90 menit. Nah, kapan saya makan ini? Itu boleh dimakan sebelum run, Hah? during run, Hah? dan sesudah run. Wah, ini ngeri ora. Kok mengikuti jejak saya gini jadi entrepreneur gini? Katanya dokter tadi kekurangan SDM begitu. Iya benar sini benar. Tapi ini keren banget ya. Ini ada FKKMK-nya. Belum, nggak ada dong. Tapi endorsementnya dari dana-dana pengabdian masyarakat, sosioprenernya FKKMK. Bebas gluten dan tanpa pengawet. Woi, keren deh. Keren banget. Ini brand lain harus ketar-ketir ini ya. Iya, ini dikembangkan pakai hibahnya sosioprenernya FKKMK. Jadi dosen-dosen tuh ini yang gel dok. Oh, iya. Ini oh iya. Jadi curang sih yang bikin nutrisionis beneran. Ini udah mulai dijual bebas. Sebenarnya ini kan dibangun oleh mahasiswa alumni UGM juga toh dok. Mereka tuh ini jadi curhat nggak apa-apa ya dok? Gak apa-apa. Dia itu sudah produknya tuh udah bagus banget. Kita lagi nunggu Balai POM. Cuman kelemahan adik-adik ini di promosinya ya. Promosinya yang masih belum ke-up secara produk, secara sudah bagus gitu. Cuman dapat skala Wah nih promosi. dokter Tirta yang ngepost sama teman-teman selesai nih masalah udah. Tapi yang kembangin soalnya bayangin sport bar dikembangin nutrisionis Dari sport FKKMK. bersama kampus. Iya. Wah kalau kayak gini-gini malah harusnya dijual di GIK ini. Wah ini nanti saya bagikan ke teman-teman Dicoba dong. teman-teman yang runner ya. Makasih loh. Sama-sama. Anda harus tahu ya sport bar segini biasanya kalau harganya tuh 15 ribuan. Iya. Bisa dikasih segini itu ada hampir ₹1 juta. Ya untuk beberapa kali run dok. Ya kalau 30 kilo kan Iya. saya 13 kilo sekarang pas Gitu. poso. Ada event terdekat yang mau diikuti dok? Iya di Semarang Mountain Trail Run. Jadi ke Gunung Ukaran elevasi 1827 kilo. Ya, Effortnya kayak 45 kilo. Iya itu. Saya tuh selalu remuk ngebongnya itu selalu di KM 30 selalu di 5 kilo akhir. Semakin tinggi elevasi dok itu setiap amannya itu setiap 10 menit gelnya masuk. Oh, salah saya. Kemarin saya cuma minum 2 energy gel pas 34 kilo di 1000. Pantes 5 kilo terakhir ngebong ya. Jadi Iya. menggigil tuh. Semakin tinggi itu feeding kita termasuk minuman dan gelnya itu makin pendek. Oh, ini Cuma nanti kadang orang ini loh dok fokus finish dulu dok. iya saya itu. Kenapa lupa ya? Kenapa sering lupa ya? Itu karena fokus finish. Jadi itu yang disarankan. Oh, oke. Pas deh. Keren deh. Keren deh. Nanti detail ya dia. Keren deh. FK buat kayak gini nggak bilang. Mbak Nia nggak bilang loh. Kalau tahu bilang kan tak pakai dari awal. Pindah-pindah soalnya. Ini seru nih. Ini masuk itu seru ya. Saya nggak kira ya. Iya. Ini dapat penghargaan dari FK kan kemarin. Ya saya juga kaget. Kalau kayak gitu tak sebarin atlet. Udah. Makasih Ya, Bu. sama-sama.